Hal ini menyebabkan terjadinya keretakan pada bagian kepala korban, kerusakan pada bagian wajah dan bibir yang menyebabkan bengkak juga pada telinga, serta mengakibatkan gigi korban patah. Halo precious people, halo tuan dan puan, selamat datang di YouTube channel Rahman Uwais. Langsung aja di video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa kasus yang menimpa tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Lalu kasus yang pertama adalah kasus yang menimpa Marian Skabu. Marian Skabu merupakan salah satu tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Marian Skabu ini merupakan salah satu tenaga kerja asing yang mendapatkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh majikannya pada tahun 2014. Ia mendapatkan kekerasan atau penyiksaan yang diterimanya sejak bulan April sampai Desember di tahun 2014. Jadi kasus ini precious people sebenarnya telah terjadi di tahun 2014 lalu, tapi hingga saat ini masih belum menemukan titik terang, dan juga Marian Skabu masih terus berjuang untuk mendapatkan keadilan dari kekerasan yang ia terima dari majikannya. Majikan Marian Skabu bernama Ong Suping Serene dan Sang Yoke merupakan majikan korban yang melakukan tindak kekerasan kepada Marian Skabu. Hal ini menyebabkan terjadinya keretakan pada bagian kepala korban, kerusakan pada bagian wajah dan bibir yang menyebabkan bengkak juga pada telinga, serta mengakibatkan gigi korban patah. Hal ini menjadi bukti yang cukup kuat untuk menjadikan kedua pelaku sebagai tersangka. Akan tetapi, precious people, pada tahun 2017, pelaku dibebaskan secara bersyarat. Hal inilah yang menyebabkan Marian Skabu terus berjuang untuk membuka kembali kasus yang melanda dirinya ketika menjadi tenaga kerja asing di Malaysia. Dan hingga saat ini ia terus berjuang, dan bahkan ia menyatakan ia akan terus berjuang sampai mati untuk mendapatkan keadilan terhadap kekerasan yang diterimanya. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Malaysia merupakan negara tetangga Indonesia. Negara Malaysia ini menjadi negara yang sangat diminati oleh warga negara Indonesia untuk bekerja di Malaysia sebagai tenaga kerja asing. Oleh sebab itu, banyak sekali masyarakat Indonesia atau warga Indonesia yang bekerja di sana. Tercatat terakhir pada tahun 2023 terdapat 72.260 tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Itu pun merupakan tenaga kerja yang mengikuti proses yang legal atau proses yang diwadahi oleh pemerintah Indonesia. Dan juga masih banyak lagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia yang bekerja secara ilegal dan kehidupan mereka sangat-sangat terancam. Kita juga perlu mengetahui sebenarnya apa alasan dari banyaknya masyarakat Indonesia yang memilih untuk menjadi tenaga kerja asing di Malaysia. Beberapa alasan tersebut sebenarnya sederhana, seperti yang pertama, kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia, sedangkan jumlah masyarakat di Indonesia terus bertambah dengan populasi yang sangat meningkat. Kemudian kurangnya kapabilitas atau kemampuan diri yang dimiliki oleh tenaga kerja ini, sehingga mereka memilih untuk menjadi tenaga kerja di negara lain. Kemudian gaji yang mereka dapatkan juga jauh lebih besar di negara asing dibandingkan gaji yang akan mereka terima jika mereka bekerja di negara Indonesia. Di Indonesia sendiri, para tenaga kerja asing ini disebut sebagai pahlawan devisa karena mereka juga memberikan banyak sekali bantuan kepada negara Indonesia atas hasil pekerjaan yang mereka lakukan melalui pajak yang mereka bayarkan kepada pemerintah Indonesia. Akan tetapi, precious people, kita juga harus mengetahui bahwa banyak sekali ancaman-ancaman atau kekerasan-kekerasan yang dialami oleh para tenaga kerja asing ini, baik itu di Malaysia ataupun di negara-negara lainnya. Kasus yang kedua, precious people, adalah kasus yang menimpa Adelina Lisau. Adelina Lisau merupakan salah satu tenaga kerja asal Indonesia yang bekerja di Malaysia, berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adelina Lisau menjadi salah satu dari tenaga kerja Indonesia yang mengalami tindak kekerasan dan juga penelantaran oleh majikannya di Malaysia, tepatnya di Penang. Adelina Lisau akhirnya meninggal dunia karena mengalami anemia yang cukup parah serta mengalami malnutrisi dan juga kekerasan yang diterimanya dari majikannya pada saat itu.
Kasus tersebut terjadi pada tahun 2018 dan sampai saat ini kasus tersebut masih terus berjalan dalam proses penegakan hukum yang dimana Adelina Lisao diwakili oleh kedua orang tuanya terus berjuang untuk menegakkan keadilan. Adelina Lisao merupakan salah satu tenaga kerja Indonesia yang melalui perantara calo untuk bekerja di Malaysia. Jadi calo itu sejenis perantara yang tidak resmi atau ilegal yang banyak digunakan oleh oknum-oknum untuk mendistribusikan tenaga kerja asing Indonesia ke Malaysia. Hal ini sangat berbahaya, precious people, karena tidak mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Dan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ini sangat berbahaya dan prosesnya cukup rumit. Hal ini tentunya juga menimpa Adelina Lisao dan sangat disayangkan pada saat itu ternyata Adelina Lisao masih berusia 16 tahun, di mana di tahun 2018 itu ia merupakan warga negara Indonesia yang lahir pada tahun 1998. Akan tetapi, calo yang menjembatani Adelina Lisao merubah kelahiran Adelina Lisao menjadi tahun 1992, sehingga mengakibatkan Adelina Lisao diperbolehkan untuk melakukan perjalanan ke Malaysia untuk bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di sana. Hingga saat ini, precious people, keluarga Adelina Lisao masih terus berjuang untuk menegakkan keadilan bagi korban atau mendiang Adelina Lisao. Kita doakan semoga proses ini terus berjalan dengan lancar dan pelaku dihukum sesuai dengan hukum yang ditetapkan di Malaysia. Kasus yang ketiga, precious people, tuan dan puan, adalah kasus yang menimpa May Herianti. May Herianti merupakan pekerja Indonesia yang mengikuti proses perekrutan secara resmi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Akan tetapi nasib naas tetap saja menimpa May Herianti. Ia harus mendapatkan kekerasan dan juga penyiksaan oleh majikannya bernama Lim Sore dan juga Tuan An. Hal ini menyebabkan korban mengalami sejumlah kekerasan pada fisiknya, seperti dipukul menggunakan benda tumpul, kekerasan menggunakan senjata tajam, disiram air panas, serta diterlantarkan tanpa diberi makan. Bahkan menurut beberapa saksi, precious people, May Herianti ini juga diterlantarkan dengan tidak diizinkan masuk ke dalam rumah dan dibiarkan untuk tidur dan juga terlantar di emperan rumah. Hal ini tentunya, precious people, memberikan reaksi yang cukup mengkhawatirkan dari pemerintah Indonesia, dikarenakan pemerintah Indonesia memberikan fokus yang sangat mendalam kepada keselamatan yang harus diterima oleh para pekerja Indonesia di Malaysia. Oleh karena itu, proses tersebut masih terus berjalan sampai saat ini. Kita berharap semoga kasusnya cepat terselesaikan dan juga pelaku mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Oke, precious people, itu dia beberapa informasi mengenai kasus kekerasan yang diterima oleh tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih tuan dan puan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.